I know you. I'm with you. But we've never met. How can that be? Halo pejuangers dimanapun kalian stay, kembali lagi bersama saya di Ringkas Cerita, sebuah film yang dibintangi oleh kakak saya di New York yaitu Tom Cruise, di mana beliau berperan sebagai Jack Harper, seorang teknisi yang bertugas mengawasi dan memperbaiki drone yang digunakan untuk melindungi Hedrory, sebuah mesin pengubah air laut menjadi tenaga fusi untuk memasok energi ke Titan yang merupakan tempat tinggal manusia yang selamat dari pertempuran melawan alien yang dikenal sebagai Scavenger. Bagaimana Jack Harper menjaga dan melindungi Hedrory dari ancaman Scavenger? Apakah seperti mantan Anda yang disuruh menjaga hati namun pergi pas lagi sayang-sayangnya? Langsung saja sediakan secangkir kopi, simak ceritanya hingga akhir. Selamat menonton dan inilah Ringkas Cerita Oblivion. March 14th, 2077. We won the war, but lost the planet. Berlatar tahun 2077 di mana saat ini bumi tak layak huni dan kisah akan berfokus pada Jack Harper serta rekannya yang bernama Vika. Mereka berdua tinggal di stasiun pengawasan Tech 48 di mana pagi itu, sebelum melakukan aktivitasnya, Jack Harper menyempatkan diri untuk ngopi terlebih dulu agar tetap fokus dalam menjalankan misinya. Jack Harper, Tech 49. 49, you're cleared. Be careful out there. Kemudian Jack Harper mulai melakukan patroli di mana Vika yang mengawasinya di monitor memberi tempekan kepada Jack bahwa ada 2 buah drone yang rusak. Vika juga melaporkan informasi tersebut kepada Sally yang berada di pusat kendali bernama Ted, tidak pakai E. Tower 49, this is Mission. Mission Tech 49 is en route to grid 37 now. Those drones and get them flying. Jack has fixed all the drones recently. Jack yang sudah sampai di lokasi jatuhnya drone yang rusak akibat pertempuran melawan Scavenger mulai memperbaiki drone tersebut. Sementara Vika tetap mengawasinya di monitor. Di sudut gelap terlihat para Scavenger yang sedang ngopi santai. Namun anehnya mereka tidak melakukan penyerangan terhadap Jack dan hanya memperhatikannya. Selesai memperbaiki drone itu, Zack langsung melanjutkan pencarian drone kedua dengan sepeda motornya, di mana setelah menemukan lokasinya yang berada di lubang besar, Jack langsung masuk ke dalam lubang tersebut. Vika yang khawatir dengan keselamatan Jack pun meminta Ted untuk mengirim drone bantuan ke tempat Jack berada. Namun ternyata sinyal drone yang Jack temukan merupakan sebuah jebakan para Scavengers. Dan tiba-tiba ketika Jack akan melarikan diri menggunakan tali plastik, sialnya tali itu terputus sehingga membuat Jack harus terjatuh. Beruntung drone bantuan datang pada waktu yang tepat, di mana Jack berhasil keluar dari lubang itu dengan membawa sebuah buku yang ia temukan di sana. Setelah pulang dari misinya, Jack memberikan sebuah cindera mata berupa bunga kepada Vika. Namun sangat disayangkan, Vika menolaknya dan membuang bunga tersebut. Vika menganggap bahwa yang ada di bumi apapun bentuknya harus dimusnahkan, karena dalam waktu dekat mereka akan meninggalkan bumi untuk pergi ke Titan. Ketika malam tiba, Vika yang tak ingin Jack terus memikirkan hal yang mengganggu kemaslahatan dalam bertugas, mencoba mengajak Jack berenang dan diakhiri dengan itu. Keesokan paginya mereka dikejutkan dengan meledaknya salah satu Hedrory yang dihancurkan para Scavengers dengan menggunakan sel bahan bakar curian. Saat Jack memeriksa lokasi ledakan, ia melihat sebuah sinyal terlarang di garis 370 dan Jack pun langsung pergi ke sana setelah mengabari hal itu kepada Vika. Ternyata sinyal itu memberikan sebuah koordinat menuju garis 17 yang padahal tidak ada apapun di garis tersebut. Send a signal off planet, Jack. Using the building. I'm shutting it down.
Setelah mematikan sinyalnya, Jack memutuskan untuk pergi ke suatu tempat di mana Vika melihat bahwa Jack berada di dekat zona radiasi yang jika Jack masuk ke sana, ia akan mati terbakar. Namun tanpa sepengetahuan Vika, Jack pergi ke tempat yang masih asri di tengah bumi yang hampir tak layak huni. Di sana Jack kembali dihantui oleh kenangan masa lalunya bersama seorang wanita yang padahal setelah 5 tahun bertugas, ingatannya telah dihapus demi keamanan misi. Di saat Jack terbangun dari mimpi basahnya, ia melihat sebuah objek tak dikenal yang jatuh di garis 17. Jack pun segera pergi ke tempat itu untuk memastikan objek tersebut. Sementara Pika yang memberitahukan informasi itu kepada Sally diminta untuk membawa Jack kembali ke tower karena pusat komando telah mengirim drone yang siap mengeksekusi objek misterius itu. Namun karena Jack penasaran dengan apa yang dilihatnya, ia pun tetap melanjutkan misinya dengan mendatangi lokasi tersebut. I'm on site. Jack, command wants you to stand down. The drones will... Ternyata objek itu merupakan sebuah kapsul yang membawa manusia. Di sana Jack juga menemukan sosok wanita yang selama ini menghantui pikirannya. Namun tak lama drone yang dikirim pusat langsung mengeksekusi semua kru yang selamat. Di mana ketika drone akan membunuh si wanita itu, Jack pun berusaha mencegahnya dan langsung membawanya ke tower. Ternyata wanita yang selalu ada di setiap hembusan napas Jack itu bernama Julia yang sudah tertidur di dalam kapsul selama 60 tahun. Julia sendiri sedang melakukan misi rahasia di mana saat Jack menjelaskan yang terjadi di bumi selama 60 tahun, Julia menginginkan rekaman black box yang berada di pesawatnya. I need to get the flight recorder from my ship. You need to know what happened. Demi mengungkap kebenaran dan menumpas kemungkaran di muka bumi ini, Jack dan Julia pun pergi ke tempat jatuhnya pesawat itu, di mana ketika mereka menemukan black box tersebut, tiba-tiba I found it. Pika yang baru menyadari mereka telah pergi meminta Sally agar mengirim salah satu drone untuk mencari keberadaan mereka. Sementara Jack yang berada di tempat lain terkejut dengan apa yang ia lihat. Karena faktanya, para scavenger yang selama ini ia kira merupakan kaum alien preketek, ternyata mereka adalah manusia yang selamat dari peperangan. We're human. The drones are programmed. To kill humans, Jack. The drone was tracking here. Di sana terlihat aktor senior Morgan Freeman yang berperan sebagai Malcolm Beach selaku kepala divisi manusia merdeka, serta Sersan Sikes yang meminta Jack untuk memprogram ulang drone yang mereka lumpuhkan. Namun Jack menolaknya karena drone itu akan membawa nuklir untuk menghancurkan pusat kendali Ted, di mana Jack mengira masih banyak manusia yang tinggal di sana. We need you to program the drone. There are people up there. We haven't got time for this. No. Ketika Sersan Sikes memintanya dengan cara kasar, tiba-tiba datang sebuah drone yang akan menyerang mereka. Beruntung Sersan Sikes berhasil menghancurkan drone tersebut. Setelah itu, Jack dan Julia dibebaskan demi mencari kebenarannya sendiri. Dan karena saat itu Jack tidak membawa HP untuk mengabari Pika, mereka pun harus pergi ke garis 370 untuk memberi tempekan keberadaannya. Pika yang mengetahui hal itu langsung meluncurkan pesawatnya untuk menjemput mereka. Mission. I found my tech. Sambil menunggu pesawat jemputan datang, Julia menceritakan tentang misinya, di mana mereka ditugaskan untuk melakukan penelitian ke Titan. Namun karena pemindai angkasa menangkap objek asing yang tak lain adalah Ted, Julia pun ditugaskan kembali untuk menyelidikinya. Ketika itu Julia serta kru lainnya dibuat tertidur di dalam kapsul. Dan saat Julia membawa Jack kembali ke masa lalunya, Jack pun dibuat terkejut karena ternyata Julia adalah seorang wanita yang ia lamar di tempat itu. He was right here, Jack. And I'll show you the future. And I held up a ring. I'm your wife. Dan pada akhirnya,
terjadilah sebuah cinta segitiga di antara mereka yang membuat Pika murka. Pika melaporkan kepada Sally jika mereka bukan lagi tim yang efektif, di mana saat itu robot pemusnah diaktifkan oleh pusat untuk membunuh mereka, hingga Pika sendiri harus mati dengan cara mengenaskan. Mission, this is Tower 49. Are you still an effective team? We are not an effective team. Just stay away from me. Setelah itu Sally meminta Jack untuk membawa Julia ke markas Ted. Namun Jack sendiri lebih memilih pergi dari sana. Tak terima dengan keputusan Jack, Sally mengerahkan beberapa drone untuk membunuh mereka. Hingga terjadilah peperangan yang mempiu-piukan. Dalam peperangan itu, Jack memutuskan untuk masuk ke dalam zona radiasi. Namun tiba-tiba... Don't worry, we're staying out of there. I'm gonna die! Maybe. Di sana Jack melihat seseorang yang sedang memperbaiki drone, di mana ketika Jack mendekati orang itu, ternyata ia adalah kloningan dari Jack Harper yang berada di kawasan Tech 5 Tiloro. Don't move! It's okay. Julia yang datang menghampiri mereka dibuat terkejut dengan apa yang dilihatnya, sedangkan Jack 5 Tiloro teringat kenangan masa lalunya bersama Julia ketika melihatnya. Hingga terjadi kembali cinta segitiga di antara mereka yang membuat Jack 48 dan Jack 5 Tiloro harus bertarung demi memperebutkan Julia. Namun tanpa sengaja mereka menembak Julia yang sedang ngajantung di sana. Setelah Jack 48 berhasil mengalahkan Jack 5 Tiloro, ia pun segera pergi ke tower pengawasan 5 Tiloro untuk mengambil P3K. Jack Harper, Tech 5-2. Di sana Jack bertemu dengan kloningan Vika yang sempat ia ajak untuk meninggalkan tower. Namun karena Vika menolaknya, Jack pun langsung kembali ke tempat Julia. Why don't you come down with me? We could go right now. You know the regulations. This is gonna hurt. Setelah memberikan pertolongan kepada Julia, Jack membawanya ke tempat asri untuk beristirahat, ngobrol santai, dan mungkin melakukan itu di malam hari. Saat pagi tiba, Jack dan Julia kembali ke markas Malcolm untuk mempersiapkan peperangan, di mana mereka berencana akan membawa nuklir ke pusat Ted dengan menggunakan drone. That is one pissed off weapon. Sementara di Tower 5 Tiloro, Vika melaporkan bahwa Jack telah hilang. Untuk itulah ia meminta Sally mengerahkan drone untuk mencarinya di kawasan 17. Ketika para pejuangers akan membawa drone keluar, tiba-tiba drone yang dikirim pusat datang dan langsung menyerang mereka. Meski mereka berhasil menghancurkan drone pusat, namun drone yang akan membawa nuklir harus hancur akibat serangan tersebut. Sehingga tak ada pilihan lain, Jack harus membawa nuklir bersama Julia dengan alasan mereka akan memenuhi permintaan Sally yang menginginkan kedatangan Julia. Setelah memasukkan Julia ke dalam kapsul, Jack mencoba mendengarkan rekaman black box yang ia temukan di pesawat kapsul. Ternyata dulu Jack merupakan seorang komandan pilot astronot NASA yang dikirim untuk sebuah misi penelitian terhadap sebuah objek bernama Ted. Morning, mission. This is Commander Jack Harper. Sleep sounds like you're ready to go. Saat itu Jack ditemani Vika yang menjadi co-pilot serta beberapa kru termasuk Julia yang masih tertidur pulas di dalam kapsul. Ketika pesawat mereka mengalami gangguan akibat daya tarik Ted, Jack memutuskan untuk melepaskan pesawat kapsul yang membawa Julia serta krunya agar kembali ke bumi. Dan saat pintu Ted terbuka,
tiba-tiba rekaman black box mati. Di dalam Ted, Jack melihat ribuan kloningan dirinya dan juga Pika yang berada di dalam tabung. Setelah mendaratkan pesawatnya dan bertemu dengan Shelly yang mengira Jack telah membawa Julia, ternyata orang yang berada di dalam kapsul itu adalah Malcolm Beach. Sementara tanpa Julia sadari, ia ditinggalkan di rumah Asri. Demi menyelamatkan umat manusia, Jack dan Malcolm rela mengorbankan nyawanya dengan menekan tombol nuklir yang membuat markas Ted hancur lebur. That's not the survivor you promised. Get inside, get in! 3 tahun kemudian terlihat Julia yang sudah memiliki seorang anak. Dan tak lama datang Jack 50 Loro bersama kelompok orang yang selamat ke tempat itu. Tamat, hatur nuhun sudah menonton hingga akhir. Silahkan adu kopi Anda di kolom komentar.